kemarin adalah sejarah, hari ini adalah anugerah, dan besok adalah misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Kali ini ketemu lagi dengan Bapak yang akan membahas materi pembelajaran kelas 5. Kita akan memasuki tema 7, subtema 1, pembelajaran 1, mengenai peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Sebelum kita memasuki ke materi inti, kita perhatikan dulu yuk peristiwa-peristiwa yang sering terjadi atau pernah kamu alami atau pernah kamu lihat gitu ya. Yang pertama, sakit ya. Sakit itu peristiwa yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Peristiwa yang tidak menyenangkan disilang. Kemudian memenangkan lomba. Ketika kamu memenangkan lomba atau melihat seseorang memenangkan lomba, itu termasuk ke dalam peristiwa yang menyenangkan. Terus ada satu lagi, peristiwa jatuh dari sepeda, ini peristiwa yang tidak menyenangkan ya. Meskipun begitu, ketika kamu jatuh, kamu sakit, ada banyak hal yang dapat kamu pelajari. Yang keempat, ada peristiwa merayakan ulang tahun. Ini termasuk peristiwa yang menyenangkan karena kamu bisa berkumpul, bisa berbagi dengan teman-teman kamu. Rumah kebanjiran atau daerah kebanjiran, ini termasuk peristiwa yang tidak menyenangkan ya. Kemudian ada jalan-jalan ke kebun binatang atau jalan-jalan bersama keluarga. Ini termasuk peristiwa yang menyenangkan. Nah, apapun peristiwa yang kamu alami ya, baik itu buruk, peristiwa yang tidak menyenangkan, ataupun peristiwa yang baik, peristiwa yang menyenangkan, ya kita harus bersabar dan harus bersyukur gitu ya. Ketika menghadapi musibah ya kita harus bersabar. Ketika terjadi kebaikan gitu ya, kita harus bersyukur, mengucapkan syukur atau berbagi dengan teman-teman yang lain atau dengan orang yang tidak mampu. Begitu. Nah, Indonesia pernah mengalami peristiwa tidak menyenangkan. Kurang lebih 350-an tahun Indonesia dijajah sama bangsa Eropa gitu ya. Peristiwa ini mengajarkan banyak hal ya. Karena di samping tidak mengenakan, ternyata bisa menumbuhkan semangat-semangat patriotisme, nasionalisme ya, melahirkan banyak-banyak pahlawan, melahirkan banyak sekali pahlawan gitu ya, pahlawan nasional, pahlawan perjuangan bangsa Indonesia yang dapat kita kenang, yang dapat kita pelajari hingga sampai saat ini. Ternyata awal mula bangsa Eropa datang ke Indonesia ini ada hubungannya dengan rempah-rempah. Ya, rempah-rempah ini seperti cengkeh, lada, kunyit, jahe gitu ya. Bangsa Eropa mencari rempah-rempah karena di negara tersebut, di negara Eropa, negara Barat, tidak terdapat rempah-rempah. Sulit gitu ya. Nah, rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia, saking melimpahnya gitu ya, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa Eropa, bangsa Barat, berusaha untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia, bahkan di dunia gitu ya. Karena pada saat itu nilai dari rempah-rempah itu seharga emas. Mahal banget gitu ya. Nah, rempah-rempah adalah bagian tumbuhan yang beraroma atau berasa kuat yang digunakan dalam jumlah kecil di makanan sebagai pengawet atau perisa, perasa dalam masakan atau penyedap dalam masakan gitu ya. Rempah-rempah biasanya dibedakan dengan tanaman lain yang digunakan untuk tujuan mirip, seperti tanaman obat, sayuran beraroma, dan buah kering. Contohnya seperti lada, kayu manis, pala, vanila atau vanili ini ya, jahe, kunyit, dan cengkeh. Begitu. Cengkeh ini memiliki banyak manfaat ya, selain sebagai bumbu masak, dapat digunakan juga sebagai obat. Terus cengkeh juga dapat digunakan sebagai minyak esensial, jadi essential oil namanya, minyak kasturi ya. Itu digunakan sebagai cikal bakal parfum. Begitu. Nah, bangsa Eropa atau bangsa Barat sangat menginginkan rempah-rempah tersebut gitu ya. Jadi mereka menganggap rempah-rempah ini sebagai harta karun yang sangat luar biasa yang harus mereka dapatkan dan kuasai. Meskipun rempah-rempah ini didapatkan dengan cara yang tidak baik, yaitu dengan cara memonopoli, menjajah bangsa-bangsa kita, bangsa yang ada di Indonesia, bangsa penghasil rempah-rempah maksudnya seperti itu. Nah,
Bangsa kita mengalami penjajahan cukup lama, seperti yang Bapak sebutkan, kurang lebih 350 tahun ya. Pada masa itu di pemerintahan Indonesia terdapat kerajaan-kerajaan Islam. Mereka datang, bangsa Eropa ini datang, mengadakan pelayaran samudera. Awal mulanya, bangsa Eropa ini disambut baik ya, sesuai dengan adat ketimuran. Jadi bangsa Indonesia itu menyambut tamu, ibaratnya bangsa Eropa ini tamu, bahkan disambut dengan baik. Tapi lama-kelamaan mereka melakukan tindakan-tindakan yang merugikan bangsa kita, yaitu memonopoli perdagangan. Memonopoli itu mengatur semuanya dari Eropa, bangsa Eropa. Seperti itu. Ya. Penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa ini, yang tujuannya untuk awal mulanya hanya perdagangan, kemudian berniat menguasai Nusantara, mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah di Indonesia. Kedatangan bangsa Barat mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan Indonesia dimulai dari bangsa Portugis. Jadi bangsa pertama kali yang melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia adalah Portugis. Portugis itu kalau negaranya adalah Portugal gitu ya, bangsa dan bahasanya adalah Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka. Di Malaka itu kerajaan Malaka ya, itu di sekitar Pulau Sumatera. Selanjutnya, selain Portugis ada bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore di daerah Sulawesi, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda ini pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Ternyata, kalau kamu lihat bangsa Barat, memang mereka itu gemar sekali menjelajah dan menjara sebuah wilayah. Kalau kamu pernah menonton film Viking gitu ya, ini based true story, jadi berlatar sejarah meskipun ada tambahan-tambahan sedikit. Nah, bangsa Viking ini juga melakukan penjelajahan dan penjajahan ke seluruh Eropa. Jadi memang bangsa Eropa ini gemar sekali untuk melakukan penaklukan, penjelajahan dan penjajahan. Pada masa itu memang hal tersebut lazim dilakukan oleh bangsa Eropa ya. Penjelajahan tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama adanya gold, kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas ya. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua, selain gold, ada gospel, menyebarkan agama. Jadi selain mencari kekayaan, yang kedua adalah menyebarkan agama. Ya. Bangsa Eropa, bangsa penjajah ini menyebarkan agama melalui penaklukan daerah yang dikuasainya. Misi menyebarkan agama ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis atau negara Portugal sekarang ya. Nah, terus yang ketiga adanya keinginan mencari kejayaan, kemasyuran, glory gitu ya. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya, negara yang masyhur. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya, termasuk di Indonesia. Nah, dan yang terakhir, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, contohnya seperti berikut. Jadi dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. Kemudian ditemukannya bubuk mesiu ya, untuk persenjataan, semacam senapan. Senjata digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Nah, kemudian ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai petunjuk arah sehingga penjelajahan tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam, melihat bintang gitu ya. Biasanya mereka berpedoman pada bintang sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Tapi dengan kompas mereka dapat berlayar kemanapun. Begitu, baik siang ataupun malam. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Untuk tugas nanti Bapak akan share di grup kelas. Nah, ada kata-kata menarik. Kemarin adalah sejarah, hari ini adalah anugerah, dan besok adalah misteri. Jadi mari kita bersyukur bersama-sama karena masih bisa diberikan nikmat untuk menghirup udara pagi ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anakku.